Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita coba sedikit ya untuk memberikan solusi. Misalkan kalian punya modem tapi kalian pengen buat internet sendiri di rumah, buat wifi di rumah, sedangkan kalian alatnya cuma modem itu. Nih misalkan seperti ini ya, alatnya cuma modem ya. Misalkan kalau kalian pengennya langsung dari sini itu bisa-bisa saja, cuman untuk kalian punya modem nih, misalkan punyanya Orbit Star 2, Orbit H1 atau yang manapun ya sama aja lah ya, karena dia menggunakan kabelan dan itu tidak bisa langsung digunakan kalau kalian pakainya kuota aplikasi, itu nggak bisa. Tapi kalau kalian pakainya kuota reguler ya bisa-bisa saja, langsung dari sini juga bisa. Nah, tetapi kalau kalian pengen injek ya, pengen coba-coba injek atau belajar lah ya, istilahnya seperti itu kan, belajar injek. Kalian punya modem seperti ini tapi pengen belajar injeknya di STB, wah itu mantep ya. Jadi itu pengalaman saya dulu ya, jadi saya pengen banget punya internet yang murah. Jadi awal-awalnya cuman di handphone, terus di laptop ya, atau di PC. Kalau zaman dulu ya cuman modem seperti ini itu udah bisa. Kalau misalkan modemnya itu dari HP terus di tethering, itu dulu pakai PC itu bisa, atau pakai laptop juga bisa. Akan tetapi ternyata setelah mengenal OpenWrt itu pengalamannya sangat luar biasa lor. Jadi itu bisa dikembangkan lagi ya kalau kalian sudah mengenal OpenWrt. Jadi di sini saya sarankan lor ya, kalau kalian menggunakan seperti ini itu bisa menggunakan STB OpenWrt yang wifi-nya on. Jadi nanti wifi-nya itu langsung dari STB-nya itu sendiri. Memang sih tidak disarankan, karena masalahnya utama itu adalah nanti wifi-nya itu terhubung di handphone atau di perangkat kalian, cuman dia tidak mengeluarkan internet. Itu adalah kendala utama pada STB wifi on. Kalau kalian yang menggunakan cuman satu atau dua pengguna lah, atau dua HP lah, saya katakan seperti itu ya, mungkin masih aman. Tapi kalau sudah lebih dari dua, misalkan ada 5, ada 10, itu kan berat ya untuk STB yang wifi on. Maka disarankan belilah router yang murah seperti ini. Ini murah nih, ini router murah, dia di bawah 100.000 udah dapat. Cuman ini ada cuma lagi ya, yang namanya router murah ya pasti kalian harus siap-siap ganti yang baru. Artinya nanti sering ganti karena murahnya itu. Kalau kalian mau beli ya mending TP-Link yang WR840 atau MR342, itu kan walaupun mahal dikit tapi sudah bisa dipakai ya setahun, 6 bulan atau berapa bulan tuh masih bisa ya. Tapi kalau kataku sih lebih dari setahun biasanya masih bisa digunakan untuk TP-Link. Sebenarnya yang kita butuhkan cukup ini, dan satu lagi STB OpenWrt. Kita nggak butuh USB tulan ya, kita nggak butuh USB tulan. Jadi cukup kita gunakan ini ya, dari lubang LAN ini masuk ke LAN STB yang ini ya. Nih, kan ada lubang LAN juga. Nanti dia akan masuk ke LAN yang ini. Sedangkan wifi-nya nyebar dari sini nih, nyebarnya dari sini. Jadi cukup dua ini internet atau modemnya, ini yang mengelola internet atau datanya, lalu disebarkan lagi melalui wifi dari STB OpenWrt-nya. Oke, kita akan coba praktekkan lor. Nanti kita colok-colokkan mana yang perlu kita colok. Dan ini saya menggunakan tenda 4G06 ya untuk perangkatnya, atau tenda N300, tapi yang 4G06 ya. Kalau dia langsung menggunakan wifi ini bukan pernah lagi ya, ini dulu tak coba ya, lumayan agak lama. Dulu saya masih menggunakan kartu Bayu ya dulu, jadi yang unlimited itu, dan ternyata wifi-nya itu hilang-hilangan, entah kenapa. Tapi saya pakai tuh hilang-hilangan untuk wifi dari tenda N300 ini atau tenda 4G06 ini. Jadi kita coba lanjut untuk setting perangkatnya. Nah, jadi seperti ini aja lor. Kalian siapkan kabelannya aja, satu aja ya. Jadi nggak perlu USB tulan lagi, dan nggak perlu yang namanya VLAN juga. Ini
ujung satu ke sini nih seperti ini, lalu ujung satunya ini ke LAN ya. Kalian nanti baca-baca di sini ya, ada tulisan LAN atau WAN. Kalau misalkan ada atau seperti itu, berarti WAN itu bisa digunakan sebagai LAN. Tapi di sini karena ada lubang LAN-nya juga, jadi kita pakai yang LAN saja atau LAN only ya. Seperti itu ya. Lalu tinggal kita hidupkan keduanya lor. Oke lor, kita akan coba konekkan ya laptop kita ke STB OpenWrt nya. Oke, kita konekkan dulu. Nah ini WiFi STB. Nah, ini juga alamatnya berbeda ya, 192.5.default 1.1 atau segmen 1. Kita login dulu, dan ini sebenarnya masih ada settingan punya orang juga ya. Tuh, masih ada settingan, dan ini akan kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu, atau kita nanti akan tes dulu ya, supaya kita akan setting dulu ya untuk routernya atau modemnya itu supaya terbaca di STB OpenWrt ini. Dan kita akan buka dulu di interface. Kita buka dulu di interface. Nah ini, dan di sini belum terdeteksi modem sama sekali. Ini belum ada ya. Nah, caranya adalah kalian masuk ke device atau devices, klik configure. Lalu di sini di bagian breadboard ya, kalian jangan atau hilangkan yang ini ETH0 ya. WLAN 0 nya biarkan karena itu untuk WLAN, dan save apply. Kita tunggu dulu. Nah ini sudah menyimpan. Nah, apakah ini sudah bisa kita gunakan modemnya? Belum ya. Di bagian sini kita akan lihat di WAN ini masih pakai ETH1, di tethering juga pakai USB 0, dan WAN 2 itu pakai W10. Nah, sebenarnya kita cukup edit juga bisa ya. Kita edit, lalu kita device-nya ganti, ini bisa. Tapi di sini kita akan menambah interface saja. Kita akan tambah atau add new interface. Di sini kita gunakan modem 4G06 atau modem tenda gitu ya, modem 4G06. Aduh nggak bisa, modem 4G06. Kalau biar ini ya modem tenda seperti itu. Di bagian protokol kalian isikan DHCP client. Nah untuk bagian device ini kalian isi ETH0 nih ya, ETH0. Lalu create interface. Ini belum beres, kita cari firewall setting, dan di sini kita arahkan ke WAN. Lalu tinggal kalian save dan scroll ke bawah. Oh bukan ya, mana ini scroll ke bawah? Nah ini, klik save and apply. Kita akan tunggu apakah ini akan mendapatkan IP dari modemnya. Nah, ini sudah terbaca MAC address-nya, ada RxTX nya jalan juga, dan ini terbaca IP versi 4. Aduh kok hilang. Oh tadi detek ya bahwa tidak bisa terhubung ke internet. Kita buka open class nya dulu. Kita akan lihat di open panel di proxies. Nah ini sudah tak arahkan ke direct karena di sini masih ada injekan punya orang atau akunnya orang, maka di sini saya nggak berani untuk mengarahkan ke akun orang. Ini punya orang soalnya nih, dia sudah terdetek direct atau ada pingnya. Kita akan coba buka misalkan Google harusnya bisa sih. Google bisa ya. YouTube bisa nggak ya? Nah YouTube masih bisa ya YouTube. Kalau web apa ini? Misalkan
Coba webku tapi punya YouTube, pakainya punyanya Google. Jadi saya nggak pakai webku, Kemdikbud gitu aja lah ya, kemdikbud.go.id. Mana ini Kemdikbud? Nah, dia masuknya ke sini lor ya. Dia diarahkan ke Excel. Kemdikbud, klik, dia akan diarahkan ke Excel lagi nggak? Coba, karena ini nggak ada kuota ya. Jadi kuota utamanya udah habis. Oh ya lor, untuk video kali ini sebenarnya ini bukan tutorial untuk cara injeknya ya, tapi kita akan menerangkan bahwa ini tuh bisa gitu loh. Kita cuma pakai alat ini tuh bisa. Dan ini juga tak gunakan kemarin ketika ada acara di lab, saya gunakan wifi seperti ini. Kenapa? Karena kita lebih mengecilkan budget lah ya. Intinya kalau kita pakai yang berbayar nggak mampu, ternyata internetnya nggak mampu lor, maka kita coba gunakan alternatif seperti ini. Dan ini nggak bisa loading ya, tuh dia cuma muter seperti ini. Oke, kita akan coba jalankan injeknya. Oke lor, di dalamnya sudah tak rubah untuk akunnya, maka ini tinggal tak klik update proxy dan kita pakai yang atas. Ini bukan live on ya, ini pakai akrab. Dan kita tes latensi. Nah, ini sudah ada. Ini karena dia bukan core meta ya. Ini bukan class meta dan ini masih Orion, maka dia pingnya pasti besar. Pingnya pasti besar tuh. Kita klik. Ini live on gampang, nanti kita ganti lah ya. Dan yang penting adalah kita tes di sini lor. Kita klik, tinggal enter aja, apakah bisa menjalankan situs seperti ini. Nah, ini bisa ya, ini bisa kita gunakan. Artinya alatnya sederhana, tapi kita tetap bisa gunakan sebagai internet kita untuk menjadi alternatif. Jadi cukup dua alat seperti itu udah cukup. Nah, akan tetapi kalau menggunakan STB atau wifi itu langsung dari STB OpenWRT nya, itu biasanya terkendalanya seperti tadi ya, itu susah terhubung, dia tetap menghubungkan. Misalkan dia terhubung tapi nggak ada internet atau nggak ada akses internet, itu adalah ciri-ciri dari wifi internet itu, wifi internal dari STB itu lemah atau tidak bisa digunakan untuk sebagai penyebar. Maka disarankan kalian menggunakan atau beli router yang sedikit lebih murah ya. Misalkan router apalah ya, misalkan tetap bisa digunakan, yang penting ya nggak apa-apa, beli aja. Ini lebih murah nih, ini murah, ini sekitar berapa ya, 65 apa berapa, ada yang 45, ada yang 35, ya terserah. Kalau kalian belinya yang murah ya kalian siap yang namanya cepat ganti baru misalkan. Tapi kalau awet berarti rezeki kalian. Dan saya beli itu 4 yang jebol 2 ya, yang sudah rusak ada 2, karena yang saya juga nggak sempat dandanin atau nggak sempat benerin lah untuk router seperti ini. Nanti akan coba tak bongkar lagi, katanya cuman ganti komponen dalamnya katanya, tapi karena saya bukan teknisi ya, jadi ya ilmunya ngeraba-ngeraba lah ya untuk masalah mesin. Oke, ini bisa diakses kalau buka YouTube, sudah jelas ya. Tadi kan kita sudah coba. Kalau untuk paketannya yang reguler atau yang sebelum injek itu bisa digunakan. Tapi kalau dia diinjek ya pasti sudah bisa gitu loh. Ini sudah bisa digunakan. Kita situs seperti ini sudah bisa masuk. Berarti ini sudah bisa kita manfaatkan untuk internet rumahan. Jadi kalau kalian bingung nih budgetnya ternyata mahal mas, ya udah kalian beli modem yang murah. Kalau kalian mau beli STB-nya itu sudah tak sediakan di toko onlineku ya, tinggal kalian check out aja. Nanti kalau kalian nggak paham tinggal tanyakan saja, karena kan di setiap pengiriman barang itu kan ada nomor ya, itu nomorku, tinggal kalian pakai aja.
itu bisa langsung hubungi saya, dan kalian request ya untuk paketannya yang support di TKP kalian apa. Jadi jangan langsung saya pengennya kartu ini karena saya punyanya ini ya. Kalian tanyakan dulu sebelum beli gitu loh, tanyakan dulu sebelum beli. Nanti kalau misalkan rekomendasi saya oke, ya udah silakan di check out. Nanti coba tak arahkan supaya sampai connect lah ya, minimal sampai connect. Dan tenang aja, di dalamnya itu tak sediakan akun premium. Jadi penghitungannya pas mau dikirim itu kita create akun, jadi hitung dari situ ya. Jadi akunnya itu akun premium. Kalau misalkan dia nggak sampai 30 hari, berarti penghitungannya adalah barang dikirim atau barang dikirim dari tempatku itu dimulai dihitung 1 atau 2 hari gitulah ya. Karena kan kadang itu kalau udah kesorean, kalau misalkan counter di sononya itu tutup, itu kan kita nggak bisa juga naruh barang asal-asalan ya. Nah itu makanya ada pengurangan waktu seperti itu ya. Mungkin itu aja dulu lor ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar STB OpenWRT, atau misalkan kalian mau buat koneksi menggunakan komputer bekas atau laptop, aku ada bahan laptop bekas yang sebenarnya udah nggak hidup ya untuk Windows-nya, tapi kita akan coba ubah ini ke OpenWRT, dan kita cuma modal flash disk. Jadi kita nggak install di internal, tapi kita akan gunakan flash disk. Tapi kalau kalian punya misalkan SD card ya, SD card, kalau kalian punya hard disk ya, kita install di hard disk saja nggak apa-apa. Supaya apa? Ya dia supaya bootingnya itu langsung ke hard disk gitu ya, langsung ke OpenWRT-nya. Apalagi kalau kalian punya PC bekas, LAN-nya itu bisa kalian ganti ke yang gigabit, itu kan lebih mantap lagi. Jadi kalau kalian punya modem-modem seperti ini ya, gak nyampe ini loh ya, kayak mana nih. Kalian punya modem-modem seperti ini harusnya sih menurutku mantep lah. Tinggal kalian sesuaikan aja paket apa yang bisa digunakan di TKP kalian. Kalau kalian ordernya dari tempatku, tinggal kalian tanyakan aja bug yang cocok apa misalkan. Tapi kalau bug itu sebenarnya gini loh ya, kalau bug itu karena tiap TKP kan beda-beda. Kalau masalah jaminan bug saya nggak bisa menjamin, karena itu adalah hasil saya tes juga lor. Misal nih saya dapat nih dari config punya orang, atau misalkan ini bukan nyuri juga lor ya, nanti kalian dikiranya nyuri lagi. Jadi sebenarnya untuk nyari bug itu mudah ya, kalian cukup tinggal masukkan domain utamanya dari app tertentu, terus bisa digunakan. Seperti itu sebenarnya, tinggal kalian scan aja, nanti akan nongol banyak banget. Cuman yang paling males adalah tesnya, malesin tuh ya. Mungkin itu aja dulu lor ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau order STB OpenWRT, silahkan klik link di deskripsi atau nanti tak sertakan di komentar pertama. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ini ya, di YouTube ini. Tinggal tulis di komentarnya. Nanti kalau saya paham, tinggal nanti saya jawab. Seperti itu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.